Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita kali ini lancar. Amin. Baiklah, sekarang kita lanjut pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu masih tentang logika matematika. Namun yang sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai penarikan kesimpulan. Nah, sekarang langsung saja kita mulai. Penarikan kesimpulan itu terbagi atas 3. Yang pertama ada namanya modus ponens, yang kedua ada namanya modus tollens, dan yang ketiga ada namanya silogisme. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk modus ponens. Ini dia. Modus ponens bentuknya seperti ini. Seperti ini bentuk pernyataannya. P maka Q ini kita anggap sebagai premis pertama. P ini bacanya premis ya. Premis pertama kita adalah P maka Q, kemudian premis keduanya adalah P. Premis ini artinya adalah pernyataan. Maksudnya di sini pernyataan kita yang pertama itu adalah P maka Q. Pernyataan kita yang kedua adalah hanya P saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu dinamakan sebagai modus ponens. Sekarang yang akan kita cari adalah penarikan kesimpulannya, atau kesimpulan dari 2 buah pernyataan ini. Nah, caranya dari bentuk ini, mana pernyataan yang sama, maka itu akan kita coret. Di 2 pernyataan ini ada 2 buah pernyataan yang sama, yaitu pernyataan P. Pada pernyataan pertama ada P, pada pernyataan kedua juga ada P. Karena dia sama, maka yang sama kita coret. Nah, kita coret sehingga apa lagi yang tinggal? Sehingga yang tinggal itu adalah pernyataan Q. Nah, karena yang tinggal itu pernyataan Q, maka untuk kesimpulannya di sini adalah Q. Nah, jadi P maka Q. Jika premis pertamanya P maka Q, premis keduanya P, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah Q. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini dinamakan modus ponens. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan yang kedua, modus tollens. Ini modus tollens. Nah, kita perhatikan yang kedua, modus tollens. Kalau pada modus tollens ini bentuknya seperti ini. Yang ini premis satunya adalah P maka Q. Premis kedua kita adalah negasi dari Q. Nah, yang membedakan dari yang tadi, kalau yang tadi dia sama dengan P, premis kedua. Kalau pada modus tollens, premis keduanya adalah ingkaran dari Q. Atau ingkaran dari yang di sebelah sini. Nah, selanjutnya sama dengan tadi, untuk mencari kesimpulannya, maka yang sama akan kita coret. Mana yang sama? Di sini yang sama Q dengan Q. Sehingga apa yang tinggal? Yang tinggal adalah P dengan negasi. Karena yang tinggal di sini negasi dengan P, maka kesimpulannya adalah negasi P. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah negasi P. Seperti itu. Paham? Ini adalah bentuk dari modus tollens. Ingat-ingat, kalau bertemu bentuknya seperti ini, maka ini dinamakan dengan modus tollens. Oke, lanjut bentuk yang ketiga. Yang ketiga adalah silogisme. Silogisme ini pernyataan atau premis yang pertama kita, misalnya P maka Q, premis yang keduanya Q maka R, maka kesimpulannya adalah caranya sama dengan yang tadi, yang sama kita coret. Maka di sini yang sama adalah Q dengan Q. Maka Q kita coret, ini juga dicoret, maka yang tinggal apa? Yang tinggal adalah P dengan R, kemudian tanda maka. Sehingga otomatis kesimpulannya adalah P maka R. Posisinya harus sejajar ya, karena di sini yang pertama P, maka untuk kesimpulan juga P, maka untuk kesimpulan P juga yang harus kita tulis duluan. Kemudian baru R. Nah, jadi kalau ketemu bentuknya seperti ini, maka ini dinamakan dengan silogisme. Paham?
Nah, sekarang untuk lebih paham, kita lihat ke contoh soal. Coba perhatikan contoh. Nih, kita lihat dulu contoh yang pertama. Contoh yang pertama, ini ada dua premis. Premis 1, jika saya haus maka saya minum. Premis yang kedua, saya haus. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk simbol seperti yang tadi, maka ini jadinya, coba kita perhatikan. Jika saya haus, kita misalkan ini adalah P. Jika saya haus ini kita anggap sebagai P. Ini maka, ini saya minum adalah sebagai Q. Kemudian saya haus sama dengan P kan? Berarti ini juga P. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini dia, kalau kita tuliskan simbolnya, maka jadinya P maka Q, kemudian di bawahnya adalah P. Yang kemudian kita cari lagi kesimpulannya. Yang diminta di sini kan kesimpulan. Nah, dari rumus ini bisa kita cari yang sama akan kita coret. Ini coret, ini coret, yang tinggal lagi adalah Q. Nah, maka kesimpulannya adalah Q. Q kita di sini apa? Saya minum. Maka untuk penarikan kesimpulan di sini hasilnya adalah ini artinya penarikan kesimpulan yang titik 3 seperti ini artinya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah saya minum. Nah, tadi kita ada 3 bentuk kan, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Nah, kalau kita lihat ke bentuk yang tadi, maka dari soal nomor 1 ini kemana dia? Modus ponen kah atau modus tolen kah atau silogisme? Coba perhatikannya lagi yang tadi. Mana dia yang sama? Yang sama adalah modus ponen. Maka ini adalah bentuk dari modus ponen. Nah, itu contoh soal nomor 1. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dia. Premis kita yang pertama adalah jika saya punya banyak uang, maka saya beli mobil. Premis yang kedua, saya tidak beli mobil. Nah, kita buat dulu simbolnya. Jika saya punya banyak uang, ini adalah P, maka saya beli mobil, ini adalah Q. Premis kita yang kedua, saya tidak beli mobil. Kalau tidak beli mobil berarti Q-nya saya beli mobil, di sini saya tidak beli mobil. Otomatis ini adalah negasi dari Q. Nah, kalau kita tulis simbolnya, maka jadinya P maka Q, kemudian negasi. Maka hasilnya mana yang sama? Yang sama adalah Q, maka Q kita coret. Jadi yang tinggal adalah negasi dengan P. Maka di sini hasilnya negasi P. Nah, kalau negasi P, maka kesimpulannya kan di sini negasi P. Maka untuk kesimpulannya, P kita di sini apa? Jika saya punya banyak uang. Kalau negasi P berarti saya tidak punya banyak uang. Berarti di sini saya tidak punya banyak uang. Oke. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak punya banyak uang. Sampai di sana paham? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini dia yang ketiga. Coba perhatikan. Ini ada dua premis. Premis pertama adalah jika saya rajin maka saya naik kelas. Premis yang kedua, jika saya naik kelas maka saya dapat motor baru. Kalau yang ditanya adalah kesimpulan. Titik 3 ini artinya kesimpulan. Nah, sekarang kita buat dengan simbol. Jika saya rajin ini sebagai P, maka saya naik kelas sebagai Q.
Kemudian premis kedua, jika saya naik kelas ini tadi kan, maka ini adalah ki. Maka saya dapat motor baru. Tidak ada di atas saya dapat motor baru kan? Kalau tidak berarti ini pernyataan yang baru. Maka ini kita kasih lambang R. Nah, yang ditanya kesimpulan. Sekarang kita rumuskan dulu. Berarti P maka ki maka R. Kita cari kesimpulan. Caranya tadi yang sama, kita coret sehingga yang tinggal adalah P maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Baru kita isikan di sini dengan kalimat P maka R. P kita apa? P kita adalah jika saya rajin. Maka kesimpulannya jika saya rajin, maka R kita apa? Saya dapat motor baru. Berarti di sini maka saya dapat motor baru. Nah, seperti itu. Perhatikan baik-baik. Jadi seperti inilah bentuk dari, kalau kita lihat ke bentuk yang awal, ini termasuk golongan modus tolen kah atau modus ponen atau silogisme. Nah, berdasarkan yang kita pelajari tadi, karena di sini P maka ki maka R dan hasilnya P maka R, maka ini disebut sebagai tapi silogisme. Nah, kalau untuk bentuk yang kedua tadi apa namanya tuh? Kita lihat contoh soal kedua tadi. Ini dia P maka ki, ingkaran ki, hasilnya ingkaran P. Itu tadi adalah modus tolen. Maka ini bentuk contoh dari modus tolen. Nah, oke. Sekarang coba, silakan dilihat lagi secara keseluruhan. Ini dia yang tadi, kemudian ini contoh yang ketiga. Nah, oke. Baiklah, Ibu rasa untuk materi penarikan kesimpulan cukup sampai di sini. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.